Suatu pagi di tahun 1944, di masa pendudukan Jepang, langit pagi itu terlihat mendung ketika rangkaian gerbong kereta api yang membawa rombongan seniman dalam grup sandiwara Kinsei Gekidan yang dipimpin Lili Suheri berangkat dari stasiun kereta api Medan menuju Pematang Siantar. Rombongan para seniman itu berencana mengadakan pertunjukan di kota tersebut. Tapi belum lagi gerbong kereta melintasi sepertiga jalan, peristiwa tragis yang melukai dan menewaskan sejumlah penumpangnya terjadi. Sesampainya di stasiun kereta Araskabu Batangkuis, kereta api yang ditumpangi Lili Suheri beserta rombongan berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Saat itulah pesawat terbang Mustang milik sekutu tiba-tiba muncul dan langsung memberondong orang-orang yang ada di stasiun kereta itu. Dalam salah satu cerita disebutkan, penembakan oleh pesawat sekutu itu kemungkinan terjadi sebab di antara para penumpang kereta saat itu banyak yang memakai pakaian ala tentara Jepang. Pagi itu, jerit tangis dan darah berceceran di atas rel kereta stasiun Araskabu. Dalam peristiwa tragis tersebut, selain warga sipil, sejumlah seniman rekan Lili Suheri terluka bahkan tewas. Di antaranya Miss Rubiah, Ani Kinsei, Jubaidah Rahman, Hasan Ngalimun, Hasim Ngalimun, Nunung Es, dan lain-lain. Bahkan seorang biduan wanita bernama Miss Diding tewas di tempat. Peristiwa itu membuat Lili Suheri dan rombongannya membatalkan kepergian mereka ke Pematang Siantar. Mereka lebih memilih mengurusi teman-temannya yang tewas dan terluka. Berdasarkan peristiwa tragis itulah Lili Suheri menciptakan komposisi lagu Araskabu, sebuah komposisi musik yang beberapa puluh tahun lalu dijadikan lagu pembuka siaran TVRI Stasiun Medan. Sayang, peristiwa berdarah dalam perjalanan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terjadi di stasiun Araskabu itu bukan hanya luput dari catatan sejarah, tapi bahkan nyaris dilupakan. Tapi komposisi musik berjudul Araskabu itulah yang kemudian menjadi salah satu di antara ratusan karya Lili Suheri yang paling banyak mendapat sorotan. Lagu ini ditulis dan diciptakan Lili Suheri berdasarkan peristiwa nyata, yakni berondongan pesawat Mustang sekutu terhadap rangkaian gerbong kereta api yang di dalamnya terdapat puluhan seniman. Lalu, siapakah Lili Suheri? Dia adalah seniman, komponis, dan veteran perjuang yang lahir di Bogor pada 23 Desember 1915. Saat berusia 1 tahun bersama ibunya, dia dibawa kakeknya ke Brastagi, Kabupaten Karo. Sang kakek bekerja sebagai penjaga rumah orang Belanda di kota itu. Meski mengaku dirinya orang Banten, tapi Lili Suheri menghabiskan masa hidupnya sampai meninggal dunia di kota Medan. Dia menetap di lorong 2 Jalan Multatuli, Medan. Sejak kecil, Lili Suheri sudah menyukai musik. Melihat Lili kecil mempunyai bakat di bidang musik, orang Belanda yang merupakan majikan kakeknya kemudian menyekolahkan Lili
ke sekolah Belanda HIS dan menanggung seluruh biaya pendidikannya. Setamat dari HIS, Lili sempat sekolah di Mulu dan sempat belajar biola kepada seorang Jerman, lalu kepada orang Rusia bernama Boris Marin. Sekitar tahun 1930, Lili sudah ikut dalam opera bangsawan. Karena bakat musiknya yang besar, Lili Suheri pun segera dikenal orang. Pada tahun 1938, dia berangkat ke Singapura untuk rekaman piringan hitam pada perusahaan His Master Voice. Sejak masa penjajahan Belanda hingga pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan, Lili sudah menciptakan ratusan lagu dan komposisi musik. Setidaknya ada sekitar 134 lagu karyanya yang tercatat. Selain menguasai biola, Lili Suheri juga mahir memainkan saksofon, klarinet, piano, dan sesekali dia juga menyanyi. Lagunya yang berjudul Selayang Pandang bahkan didendangkan di depan Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Lagu ini tidak hanya terkenal di dalam negeri, tapi di negara lain dengan versi dan penyanyi yang berbeda. Selain Aras Kabu dan Selayang Pandang, karya-karya Lili Suheri lainnya adalah Bunga Rampai, Rayuan Kencana, Setangkai Minang, Hai Pemudaku, Pemuda Indonesia, Cumbuan Dewa, Figurku, Bayangan, dan lain-lain yang hampir semuanya menggambarkan gejolak jiwa perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Sejumlah lagunya yang mengobarkan semangat anti-kolonialisme itu bahkan sempat membuat Lili Suheri ditangkap dan disiksa oleh tentara sekutu dan tentara pendudukan Jepang. Setelah merdeka, pada tahun 1953, Lili Suheri dan sejumlah pemusik Medan mendirikan Orkes Studio Medan pada tahun 1953. Dan selama 25 tahun, Lili memimpin grup musik tersebut, terutama setelah Orkes Studio Medan resmi menjadi organ Radio Republik Indonesia Studio Medan. Lili Suheri meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1979 setelah beberapa waktu lamanya terbaring sakit di Rumah Sakit Kodam 2 Bukit Barisan, Medan. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, Medan. Untuk mengenang jasa-jasa pemusik yang menjadi anggota Korps Musik Tentara di Divisi 2 Gajah Pematang Siantar dengan pangkat pembantu Letnan 2 ini, yang juga merupakan anggota veteran Pejuang 45, Wali Kota Medan waktu itu, Haji Agus Salim Rangkuti, mendirikan patung dan taman Lili Suheri yang terletak di tengah-tengah kota Medan, yakni di antara Jalan Palang Merah dan Jalan Listrik Medan. Sayang, sampai bertahun-tahun kemudian, patung dan taman itu tak pernah diurus sebagaimana mestinya. Sayang.